Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurhan Mawanti, mahasiswa 1 Kebidanan UMP. Di sini saya akan membuat video mengenai MPASI bayi 6 bulan. Bagaimana cara memberikan pendidikan kesehatan MPASI seperti itu. Tapi pada poinnya saya mengambil pada bayi yang berusia 6 bulan. Jadi pertama kali makan seperti itu. Baik, berikut videonya. Untuk yang pertama kita jelaskan maksud dan tujuannya dulu. Contohnya bila ada klien yang mau kita beri pendidikan kesehatan mengenai MPASI, kemudian kita berikan bahwa MPASI itu apa, tujuannya itu apa, seperti itu. Untuk poin-poinnya kita harus selalu percaya diri dalam menyampaikan pendidikan kesehatan ini kepada klien. Baik, untuk kontennya yang pertama pasti kita berdoa terlebih dahulu ya di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena saya muslim, saya bisa mengucapkan bismillah dari dalam hati. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya jelaskan mengenai pengertian MPASI itu sendiri. Jadi pengertian MPASI adalah makanan pendamping yang diberikan kepada bayi, yaitu pada bayi memasuki usia 6 bulan atau dengan tanda-tanda khusus itu, kemudian sambil melanjutkan ASI sampai dengan usia 24 bulan atau 2 tahun seperti itu. Kemudian apa sih maksud dan tujuan pemberian MPASI itu sendiri? Jadi maksud dan tujuannya ibu, bapak, misal seperti itu ya, adalah untuk menambah atau mencukupi kebutuhan gizi pada anak yang diperlukan anak, serta menambah berapa jumlah kecukupan kalori yang memang harus diberikan melalui makanan tambahan selain ASI, seperti itu. Nah, untuk strategi pemberian ASI sendiri pada usia bayi 6 bulan itu ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Yang pertama, contohnya adalah berapa energi yang harus ditambahkan melalui MPASI seperti itu. Jadi untuk bayi usia 6 bulan energi yang ditambahkan adalah sekitar 200 kilokalori per hari seperti itu. Selanjutnya untuk frekuensi makan bayi adalah hanya 2 kali sehari saja seperti itu, sekitar 2-3 sendok makan saja seperti itu, tergantung berapa kilokalori yang ada pada makanan tersebut seperti itu. Kemudian kita juga harus selalu menggunakan poin-poin strategi dengan sabar, teliti seperti itu ya. Kemudian kita nggak boleh memaksakan anak untuk makan, jadi bisa bertahap dengan hitungan kalori yang pas seperti itu. Adapun untuk tekstur yang bisa diberikan adalah berupa bubur yang dihaluskan atau berbentuk pure seperti itu, bubur kental ya, agar bayi mudah menelannya. Untuk kekentalannya tergantung si bayinya itu mau menelan, kemampuan menelannya itu bagaimana. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian ASI, baik dari peralatan yang digunakan, kemudian dari kandungan gizi seperti itu. Jadi ada 2 kandungan gizi yang memang harus diutamakan. Yang pertama adalah makronutrien dan mikronutrien, di mana makronutrien itu biasanya terdiri dari karbohidrat, kemudian protein, lemak, dan lain sebagainya. Sedangkan mikronutrien itu seperti vitamin dan mineral, jadi bisa dapat dari wortel yang mengandung vitamin A atau bayam yang mengandung zat besi tinggi dan vitamin B seperti itu. Kemudian untuk protein hewani nabati bisa kita dapatkan dari misal tempe, tahu, telur ya, seperti itu. Kemudian telur daging itu bisa diberikan kapan? Seperti itu. Bisa diberikan dari usia 6 bulan juga dengan poin tekstur yang seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, seperti itu, dengan keadaan yang memang matang sempurna. Jadi nggak boleh setengah matang. Itu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian tidak disarankan bayi untuk madu, untuk mencampurkan madu ataupun meminum jus buah, karena kandungan gula pada jus buah itu biasanya lumayan tinggi seperti itu. Kemudian pastikan kebersihan alat yang digunakan, kemudian memisahkan talenan untuk makanan yang berbahan mentah ataupun matang seperti itu, atau bisa dicuci dulu. Kalau habis dipakai mentah mau dipakai yang buat matang harus dicuci dulu seperti itu bunda. Kemudian tidak disarankan ya untuk menggunakan minyak terlalu banyak, kemudian penyedap rasa seperti itu untuk makanan si kecil. Kemudian poin selanjutnya adalah apa aja nih makanan pendamping ASI yang bisa diberikan kepada si kecil. Jadi ada makanan pendamping ASI instan atau komersil yang bisa dijual dan kita dapat temukan di berbagai macam pasar swalayan ya,
atau di warung-warung seperti itu. Kemudian ada juga makanan pendamping ASI alami seperti itu. Nah, setelah ini saya akan berikan contoh pembuatan makanan pendamping ASI dari berbahan alami dan berbahan instan ya, atau MPASI komersil seperti itu. Nanti saya berikan contohnya dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu bayi bisa diberikan apa nih? MPASI komersilnya apa, kemudian alaminya apa. Berikut videonya. Untuk makanan pendamping ASI yang pertama kita gunakan bahan alami. Di sini kita gunakan pisang dan alpukat sebanyak 110 kilokalori, yaitu dengan menggunakan 40 gram buah pisang dan 45 gram buah alpukat. Tentukan bahwa alat dan wadah yang sudah digunakan adalah yang bersih seperti itu, yang sudah dicuci dengan steril. Kemudian kita haluskan untuk menjadi pure alpukat dan pisang. Ini tanpa menggunakan campuran air ataupun menggunakan campuran gula. Nah, ini dia siap untuk dihaluskan. Kita masukkan ke dalam mesin chopper. Selanjutnya, setelah kita memasukkan, kita siap untuk menghaluskannya di blender ataupun mesin chopper yang tersedia. Nah, ini dia Bunda. Mudah kan, bisa ditirukan di rumah. Dan ini dia hasilnya. Pure alpukat dan pisang siap untuk disajikan. Selanjutnya adalah MPASI dari bahan komersil. Di sini saya pakai Nestle Cerelac yang kacang hijau yang untuk bayi usia 6 bulan. Di sini saya pakai untuk aturan 90 kilokalori. Jadi pas tadi alpukat 110 dan di sini kita menggunakan 90 kalori dengan tambahan ASI sekitar 60 ml untuk satu sasetnya. Kemudian adalah selanjutnya kita memasukkan buburnya ke dalam mangkuk yang sudah disediakan. Mangkuknya sudah saya bersihkan seperti itu untuk menjaga kesterilisasian. Kita masukkan ya 1 bungkus Nestle Cerelac yang bernilai 90 kilokalori dan kita memasukkan 60 ml ASI sebagai campurannya. Boleh menggunakan air hangat biasa. Nah, kemudian kita aduk hingga kentalan yang diinginkan. Apabila kurang encer bisa kita tambahkan ASI ataupun air hangat lagi. Nah, ini dia yang sudah jadi, siap untuk disajikan dan diberikan kepada bayi. Semoga bermanfaat. Nah, itu dia tadi Bunda beberapa contohnya. Seperti itu, setelah kita berikan contoh kepada pasien kita dan melakukan pendidikan kesehatan mengenai MPASI, jangan lupa yang terakhir adalah poinnya kita melakukan pendokumentasian agar ibu juga tahu apa yang sudah didapatkan seperti itu. Dan jangan lupa lakukan evaluasi, apakah ibu sudah paham, berikan umpan balik pertanyaan apakah ibu bisa menjawab pertanyaan kita atau tidak sebagai bidan, seperti itu. Terima kasih untuk segala bentuk perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam video ini banyak sekali bentuk kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.